Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke mata perkuliahan kita, Academic Writing. Dan fokus pembicaraan kita pada hari ini adalah review paragraph compare and contrast. Dalam membuat karya ilmiah, kita tidak hanya harus lempeng dan setuju terus dengan apa yang dikatakan expert atau researchers yang artikelnya kita baca. Diperhatikan loh ya. Bisa saja waktu researchers itu membuat karya ilmiah, waktu, timing, dan zaman serta kondisinya berbeda dengan kita pada saat ini. Nah, disinilah seni karya ilmiah harus digali dengan menggunakan higher thinking order Anda semuanya. Dunia pendidikan ini terus berubah, dan perubahan ke arah yang lebih baik harus kita share dan kita tuangkan dalam tulisan kita. Sehingga jika Anda tidak setuju dengan apa yang dikatakan expert, ya katakan saja Anda tidak setuju. Tuliskan jika Anda memiliki perbedaan pendapat tersebut. Berikan alasan, bukti, proof, dan juga observasi yang telah Anda lakukan. Dari namanya kita sudah tahu ya, compare, contrast, berarti kita menggunakan critical thinking kita, ide kita, kreativitas kita untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Sesuatu yang orang katakan positif bisa saja menjadi negatif dengan adanya beberapa fakta dan informasi yang kita dapatkan. Sesuatu yang negatif bisa saja berubah menjadi positif berdasarkan hasil observasi yang telah kita lakukan. Nah, beberapa hal yang wajib dihindari dalam membuat paragraf contrast and compare adalah, ini saya temukan berdasarkan hasil review pekerjaan Anda. Pertama, buatlah paragraf yang koheren. Artinya apa? Kalimat yang dibahas dalam satu paragraf ya sesuai dengan main idea atau ide pokok yang sudah Anda tentukan. Di semester lalu atau di semester sebelumnya Anda kan juga sudah menemui mata perkuliahan writing 1, 2, 3 ya kan, sebelum academic writing pasti sudah dijelaskan bagaimana untuk yang namanya membuat main idea, oke? Nah, pasti sudah dijelaskan juga ide pokok dan juga kalimat utama dan kalimat pendukung kan. Terapkan hal itu pada karya ilmiah Anda. Dan ingat, jangan lari dari kenyataan. Yang dimaksud dengan lari dari kenyataan itu bagaimana sih, Miss? Nih, perhatikan ya untuk yang namanya paragraf berikut ini. Nah, di sini penulis fokus pada yang namanya advantage of describing pictures. Apa sih itu? Yang pertama adalah untuk stimulate imagination and motivation to learn English. Oke. Habis itu ini more realistic. Habis itu banyak, ini juga masih ada advantage-nya. Advantage ini juga. Nah, tiba-tiba di sini disadvantage. Nah, ini maksudnya disinilah yang lari dari kenyataan. Main idenya hanya mendeskripsikan yaitu manfaat dari describing pictures, tetapi kalimat di bawahnya itu moro-moro atau ujuk-ujuk membahas tentang disadvantage, itu namanya lari dari kenyataan atau tidak sesuai dengan main idea. Jika Anda ingin satu paragraf ini untuk membahas yang namanya dua hal, yang pertama advantage dan juga disadvantage, keuntungan dan ketidakuntungan, itu berarti Anda main idenya harus Anda tulis dengan describing pictures has two effect for the student. The first is advantage and disadvantage factor. Jadi baru dijelaskan advantage-nya apa, disadvantage-nya apa, begitu. Nanti ini tolong diteliti lagi ya Mbak yang membuat ini. Nah, lalu ini kan membahasnya disadvantage, describing picture method, bla 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 bla. Sudah. Begini aja disadvantage-nya. Lalu di sini disambung dengan advantage lagi. So, what is the function? Fungsinya ini apa di sini? Kan ini tidak ada fungsinya. Berarti ini useless, oke? Dan ini tidak boleh diletakkan seperti ini. Oke.
Ini salah. Kalau memang ini Anda ingin meletakkan disadvantage di sini, silahkan dirubah dulu untuk main idenya, lalu ditambah explanation atau penjelasan tentang disadvantage-nya ini kenapa. Oke, ditambahkan 2 atau 3 kalimat lagi. Oke, ini kesalahan kedua atau hal yang wajib dihindari. Ini memang agak rada melenceng, tapi saya ingin mengatakan sekali lagi, ingat ya, you should remember that melakukan paraphrase atau sitasi atau kutipan tidak langsung tidak boleh lebih dari 3 baris. Oke. Jika lebih dari 3 baris itu namanya bukan paraphrase, tetapi atau bukan yang namanya kutipan tidak langsung, tetapi itu kutipan langsung. Saya sudah pernah membahas ini loh pada video pembelajaran sebelumnya. Jika Anda lupa, silahkan klik kartu di atas. Video di atas menjelaskan tentang tata cara melakukan sitasi atau kutipan tidak langsung beserta contohnya. Jangan lupa ya, melakukan paraphrase tidak boleh lebih dari 3 baris. Nah, ini beberapa saya berikan contoh. Banyak mahasiswa yang menggunakan kutipan tidak langsung atau paraphrase itu lebih dari 3 baris. Ini nanti tolong dipersingkat lagi ya kalimatnya, karena untuk paraphrase itu maksimal adalah 3 baris nih. Oke. Aduh, kok banyak banget. Oke. Ini juga. Lalu ada lagi yang lain. Nah, ini seperti ini juga. Ini banyak sekali. Tolong nanti ya, paraphrase itu maksimal hanya 3 baris. Oke. Dilarang melakukan sitasi secara berurutan tanpa ada statement atau ide dari penulis. Pentingnya melakukan sitasi adalah agar ide dan pikiran yang kita tuangkan dalam tulisan dapat tersampaikan. Jika kalimat pertama Anda lakukan dengan paraphrase, lalu kalimat selanjutnya Anda tambah lagi dengan sitasi, dan kalimat selanjutnya juga begitu, artinya Anda tidak memiliki ide. So, yang Anda lakukan hanyalah mengumpulkan ide dari artikel orang lain, sehingga sitasi yang Anda lakukan percuma atau useless. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, sebaiknya setelah yang namanya sitasi pertama, according to Asmara Reka bla bla bla, ini silakan Anda tambahkan dulu statement Anda sekitar 2 atau 3 kalimat. Lalu Anda bisa menambahkan sitasi lainnya seperti ini. Lalu bisa menambahkan 2 atau 3 kalimat lagi. Oke. Baru nanti ditambahkan sitasi lagi seperti ini. Itu namanya sitasi Anda. Itu namanya sitasi yang Anda buat mendukung statement yang Anda tuliskan dalam karya ilmiah. Itulah fungsi dari sitasi, untuk menyupport statement yang kita tuangkan dalam tulisan. Bukan hanya mengumpulkan pendapat orang dan kita tuangkan dalam sitasi. Itu salah, oke? Jangan kebalik ya fungsi sitasi. Lalu, yang keempat, ingat ya, kalimat compare atau contrast adalah membandingkan 2 hal yang berbeda. Jika yang satunya hal yang positif, yang satunya wajib negatif. Jika yang satu negatif, maka yang lain wajib positif. Kalimat compare bukan kalimat dalam bentuk negatif, tapi kita membuat kalimatnya itu berseberangan atau selain berseberangan, bertolak belakang, begitu. Ada beberapa mahasiswa yang membuat hal demikian. Jadi kalimat compare itu dalam pengertian mereka itu adalah kalimat dalam bentuk negatif. Contohnya, I play badminton. Jadi kalimat negatifnya bagaimana? I don't play badminton. Hanya seperti itu. Itu salah. Tolong pengertiannya ya. Jadi kalimat compare di sini adalah membandingkan 2 hal yang berbeda.
Jadi mohon dicek dan dicek kembali pekerjaan Anda. Contohnya adalah seperti ini. Di sini Pratama dan Mulyani 2020 halaman 56 ini ya, untuk hasil citasi, screenshot artikel yang akan diparaphrase dalam bentuk kontras. Oke, kita lihat di sini. Berarti ini dia. Pratama dan Mulyati 2026. Oke, halaman 56. Nah, di sini main idenya itu adalah ini. During the COVID-19 pandemic, there may be several obstacles. Berarti kendala pembelajaran online. Oke. Ini adalah kalimat utamanya. Nah, di sini yang saya lihat di sini juga membahas tentang yang namanya kendala dari pembelajaran online. Di sini juga kendala pembelajaran online. So, di sini saya tidak menemukan yang namanya kontras. Kontrasnya di mana saya tidak menemukan itu. Soalnya Anda mendukung, Anda menceritakan atau menuliskan dan menuangkan hal yang senada, yaitu beberapa kendala dalam pembelajaran online. Yang pertama adalah yang ini, yang dikatakan Pratama dan Mulyani. Yang kedua adalah Widiantoro. Semuanya ini adalah membahas tentang obstacles-nya. Nah, jadi yang maksud saya itu, ketika Anda membuat yang namanya paragraf kontras, bukan dia hanya bentuk negatif seperti ini, oke? Ini kan negatif nih kalimatnya. No wifi, tidak ada ini, oke, dan sebagainya. Bukan seperti ini, tetapi membandingkan dua hal yang berbeda. Kalau ini namanya Anda membuat kalimat dalam bentuk negatif. Kan bahasa Inggris ada positif, negatif, interrogatif, seperti itu kan. Ini namanya dalam bentuk negatif, tapi bukan paragraf atau kalimat kontras. Yang terakhir, yang nomor 5 dan yang paling banyak saya temukan adalah kalimatnya sudah cantik, urutannya sudah benar, sesuai dengan main idea, tapi ujuk-ujuk citasi yang dilakukan tidak diberi penjelasan. So, compare-nya di mana? Ini namanya pekerjaannya setengah-setengah, kagak boleh yang seperti ini. Jika Anda sudah melakukan citasi dengan compare, oke, silahkan disupport citasi itu dengan penjelasan Anda, ide Anda. Diberikan kira-kira 2-5 kalimat, oke? Jangan sudah melakukan citasi dengan compare dia sudah ditinggal. Itu namanya pekerjaannya setengah-setengah, itu kagak boleh. Contohnya bagaimana? Nah, ini adalah kalimat citasi yang tidak ada penjelasannya. Misalnya ini, according to research, writing is the most useful way to master grammar and teachers rule, bla 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 bla. Dan sudah, langsung titik. Tidak ada penjelasannya. Jangan begitu. Semua yang Anda citasi itu wajib ada penjelasannya. Silahkan ini nanti ditambahkan 2 atau 3 paragraf yang mendukung paraphrase Anda, oke? Jadi ketika Anda melakukan citasi tidak boleh ujuk-ujuk ditinggalkan, harus ada penjelasannya. Berikut contohnya lagi adalah ini. Nah, ini adalah contoh paragraf kontras dalam citasi. Ini sudah benar, tetapi statementnya kurang banyak. Oke, di sini menceritakan tentang dia penulis ini mengutip atau melakukan paraphrase dari Kuzminov bla 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 tahun 2019 halaman 20. Jadi tentang yang namanya human capital consists of knowledge, skill, practice, and society. Nah, di sini dijelaskan maksudnya human capital itu bagaimana. Dia menjelaskan human capital bla 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 bla, sudah ini doang. Ini sudah cukup, tetapi ini kurang lengkap untuk yang namanya mengklarifikasi hal di atas di ini.
ini kurang cukup untuk mengklarifikasinya. Jadi nanti silahkan ditambah penjelasan tentang ini di sini, oke? Sekitar 2 atau 4 paragraf lagi. Lalu bagaimanakah untuk membuat paragraf compare and contrast yang baik, coherent and ideal? Silahkan lihat paragraf berikut. Oke, kita intip dulu main idenya, dan ini ide pokoknya. By scanning aja loh ya. Ingat tuh pembelajaran reading, apa itu scanning? Oke, scanning adalah mencari cepat, sep what. Oke, ini main idea, ini ide pokok. Nah, ini ide utamanya tentang, lalu citasinya ini masih sesuai ya. Lalu ini citasi untuk compare, lalu dikuatkan dengan statement compare. Nah, inilah yang disebut dengan paragraf compare. Enak dilihat, dibaca, dan dipahami. Bagaimana sih paragraf compare and contrast yang baik? Di sini sudah ada contohnya. Mari kita scanning untuk yang namanya main idea dan juga ide pokoknya. Di sini tentang masalah main idenya ini adalah tentang 4 skill in English. Ada listening, speaking, reading, and writing yang termasuk dalam golongan yang namanya receptive dan productive skill. Lalu di sini sudah ada yang namanya citasi dari ahli, yaitu Brown juga mengkonfirmasi kalau yang namanya productive performance atau productive skill itu adalah oral and written, berarti speaking dan writing. Sedangkan receptive skill atau performance itu adalah mendengar dan juga membaca. Nah, di sini ada tambahannya. Produktif itu apa sih? Nah, oke. Di sini contohnya. Oke. Nah, lalu setelah itu reseptif itu apa sih? Oke. Lalu di sini ada yang namanya jabaran tentang yang namanya receptive performance juga. Nah, setelah itu nanti di sini dia menjelaskan, penulis itu menjelaskan ketidaksetujuan, katanya ahli ini adalah reading dan listening itu adalah receptive performance, adalah kemampuan menerima. Padahal katanya penulis, reading itu bukan hanya reseptif, prosesnya lebih dari hanya reseptif. Apa sih itu prosesnya? Yaitu seperti yang Anda tahu, kalau kita membaca itu tidak hanya menangkap informasi dari apa yang kita baca, tetapi juga mengolah informasi dengan bahasa kita sendiri, dan itu tergantung dari kemampuan dan critical thinking dari pembaca. Inilah yang disebut dengan paragraf compare dan contrast. Kalau di sini para ahlinya mengatakan reading and listening itu adalah receptive skill, tapi berdasarkan berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis, ternyata reading itu bukanlah receptive skill, prosesnya melebihi daripada receptive skill atau hanya menerima informasi. Oke, ini yang disebut dengan yang namanya compare and contrast. Jadi di sini senada, mulai dari main idenya membahas tentang skillnya apa, terus topiknya apa sih, receptive dan productive skill. Di sini juga membicarakan tentang hal itu. Jadi jangan lari dari kenyataan. Kita harus fokus kepada ide pokok dan juga main idenya.